Sepanjang bulan ini kita akan belajar yang namanya covenant atau perjanjian. Karena saya percaya bahwa kita semua di tempat ini sedang dibawa oleh Tuhan masuk di dalam dimensi hubungan sama Tuhan yang namanya covenant. Nah, Anda harus ngerti, sama-sama kita beribadah seperti ini, tapi dimensi ibadahnya kita dibandingkan orang di samping kita, dibandingkan orang di depan kita bisa berbeda. Oke, karena itu bicara tentang posisi kita di hadapan Tuhan, bukan tentang posisi kita secara fisik. Ya, secara fisiknya sama, tapi statusnya berbeda. Ibaratnya saya sama istri saya, sama Pastor Nita. Sekarang status kita sudah menikah. Tapi zaman awal dulu kita hanya kenal, tahu. Terus kemudian maju lagi jadi teman. Jadi teman dekat. Terus akhirnya dating, pacaran. Terus akhirnya tunangan. Terus kemudian sampai masuk di dalam pernikahan. Ya, ini kalau sudah pernikahan bicaranya covenant. Karena sekarang ada ikatan, ada komitmen. Ya, ada perjanjian, ini covenant. Nah, saudara harus ngerti. Sama-sama saya makan sama dia dulu sebagai teman. Dan sayang, makan sama dia sekarang sudah sebagai suami dan istri. Itu dimensinya berbeda. Kalau dulu saya terus kemudian tertarik sama yang lain, belum ada ikatan apa-apa kan? Bisa saja. Tapi kalau hari ini sudah menikah, terus kemudian besok saya pagi bangun saya ngomong, bosan sama dia, sama yang lain aja. Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena ada covenant. Waktu saya pemberkatan nikah berdiri di hadapan altar, di hadapan Tuhan dan jemaatnya, di hadapan hamba Tuhan, itu kita sudah ambil covenant. Bahwa kita akan setia. Baik dalam suka maupun duka. Baik dalam kelimpahan kekurangan, baik dalam sehat maupun sakit, kita akan tetap setia. Itu namanya covenant, ada ikatan. Saya mengikatkan diri sama dia, dia juga mengikatkan diri sama saya. Jadi dimensi hubungan kita sudah sama sekali berbeda. Demikian pula dengan kita di tempat ini. Sebagian dari kita ikut Tuhan belum ngerti tentang yang namanya covenant. Sehingga hubungannya masih bebas. Tapi saya mau ngomong begini sama saudara, buat saya sama Tuhan, ibadah saya, ini bukan karena saya pendeta ya. Seandainya saya tidak jadi pendeta pun, misalnya saya jadi pengusaha atau yang lain, ya, maka ini prinsipnya. Buat saya, ibadah saya sama Tuhan, itu bukan kalau nggak hujan, terus saya ibadah. Bukan kalau nggak ada janji, nggak ada meeting, terus kemudian saya ibadah. Melayani saya sama Tuhan ini bukan melayani kalau di luar waktu kesibukan saya. Terus kemudian saya melayani Tuhan. Tapi kalau sedang sibuk ya mau gimana lagi. Ya. Nah, saya mau ngomong begini sama saudara. Kalau saudara beribadah, kalau pas nggak hujan, beribadah pas sempat, melayani pas saudara ada waktu, tentunya baik. Tentunya sangat baik. Tapi belum ada ikatan, belum ada covenant antara kita sama Tuhan. Beda sama orang yang sudah sampai di titik di mana mau hujan, gak hujan. Ibadah itu sudah covenant saya sama Tuhan. Saya harus ibadah. Oke, itu sudah bukan urusan orang lain lagi, itu urusan saya sama Tuhan. Mau sempat gak sempat, ada meeting apa tidak, saya harus sempat melayani Tuhan. Itu covenant. Saya doa puasa juga sama. Doa puasanya saya itu covenant. Sebagian orang kalau doa puasa belum sampai di titik itu. Doa puasa sih sama-sama kita doa puasanya di tanggal yang sama. Tapi di benak kita, ya saya coba deh. Kalau gak ada halangan yang merintangi, ya kita akan tetap kuasa. Tapi kalau, lapar banget gimana? Nah kalau pas diajak makan sama teman-teman gimana? Jadi
kalau pas diajak makan sama teman-teman, ada acara sama teman-teman, ya sudah kita nggak jadi puasa. Tapi orang yang covenant, pas diajak makan sama teman-teman, kita tetap puasa. Kenapa? Puasa itu sudah jadi covenant kita sama Tuhan. Hari ini saya ajak saudara jadi orang Kristen, buat covenant sama Tuhan. Ikatkan janji saudara sama Tuhan. Kenapa? Karena waktu kita masuk dalam covenant sama Tuhan, bukan hanya kita yang terikat sama Tuhan, tapi Tuhan juga terikat sama kita. Nah ini ajaibnya. Bukan hanya kita yang komitmen harus gini, harus gitu dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan juga terikat harus gini dan harus gitu dan seterusnya. Dan untuk setiap genggam komitmen yang kita kasih sama Tuhan, Tuhan akan balas dengan satu genggamnya Tuhan juga. Good newsnya, genggaman tangan Tuhan jauh lebih besar dari kita. Untuk setiap komitmen yang Anda berikan sama Tuhan, Tuhan akan gantikan berlipat kali ganda. Engkau akan menikmati walk with Jesus. Jalan bersama Yesus itu manis, itu indah. Haleluya. Jadi yang namanya covenant sama Tuhan itu manis, indah. Ini yang tidak dipahami oleh orang dunia. Orang dunia mau hubungan suami istrinya, tapi nggak mau covenant pernikahannya. Pokok bebas ya. Kalau nggak hati-hati, konsep dunia masuk di dalam gereja Tuhan, masuk dalam pikiran banyak anak-anak Tuhan. Pokok intinya ya saya ibadah kalau pas nggak hujan ya, kalau bisa ada waktu ya, kalau nggak pas piknik ya, kalau pas nggak pas ada acara ya. Hari ini saya ajak saudara walk with Jesus, taatnya sama Tuhan, bersaksinya, melayani Tuhan, ngikutnya Yesus, cintanya Yesus. Itu sebuah covenant antara saudara sama Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus sampai selamanya, sampai akhir hidup kita, sampai putih rambut kita, sampai nafas akhir kita. Nomor satu, tetap Yesus. Kita tetap cinta Yesus. Jadi hubungannya sudah beda sama sekali. Nanti ibadah saudara semuanya akan berubah sama sekali. Dan Anda akan melihat yang namanya firman Tuhan, yang namanya Alkitab, itu akan menjadi pengalaman pribadi dalam hidupmu. Banyak orang Kristen baca Alkitab itu adalah buku sejarah, itu teori firman Tuhan. Tapi ada orang-orang yang namanya Alkitab, itu kita alami satu persatu dalam hidup kita. Bukan lagi buku sejarah, tapi kitab kehidupan yang jadi pengalaman pribadi kita. Kenapa? Karena Alkitab kita itu kitab perjanjian. Makanya dibagi dua, jadi perjanjian lama dan perjanjian baru. Anda boleh teliti dalam Alkitab, itu isinya Tuhan buat perjanjian sama Adam, Tuhan perjanjian sama Nuh, Tuhan buat perjanjian sama Abraham, sama Daud dan seterusnya. Jadi yang dicatat oleh Alkitab itu kesaksiannya orang-orang yang buat covenant sama Tuhan. Kalau saudara tidak masuk dalam covenantnya sama Tuhan, sama-sama Anda baca ayat yang sama, coba ngerjain hal yang sama di luar covenant, yang engkau alami beda. Tapi saudara masuk di dalam covenant, sama seperti mereka masuk di dalam covenant, pengalamannya kita ajaib. Kenapa? Karena Tuhannya sama. Mereka masuk dalam covenant ngalami itu, kita juga masuk dalam covenant. Pengalaman yang sama yang mereka alami, jadi pengalaman pribadi kita. Dalam hidup saya ngalami sungguh-sungguh tangan Tuhan itu begitu nyata dalam hidup saya. Saya mengalami di mana keajaiban demi keajaiban, dan setiap hal yang saya baca dalam Alkitab itu benar-benar hidup dan terjadi dalam hidup saya. Sebenarnya dimulai saya ada pun karena covenant. Kenapa saya ngomong begitu? Karena waktu itu orang tua saya menikah, Pak Obaja dan Bu Obaja. Terus kemudian setelah sekian waktu Bu Obaja hamil, terus keguguran. Waktu periksa ke dokter, dokter ngomong, harus cepat punya anak. Karena kalau enggak, kalau ditunggu-tunggu nanti akan susah punya anak. Dalam keadaan seperti itu mereka berseru sama Tuhan. Mereka buat covenant, Tuhan, kalau Tuhan kasih anak sama kita,
kita janji anak itu milik Tuhan. Jadi saya ada karena sebuah covenant dibuat. Dimulai dari orang tua saya. Sehingga saya ada ini karena covenant. Karena ada deal sama Tuhan. Maka jadi saya. Terus dalam hidup saya sendiri, saya juga buat covenant secara pribadi sama Tuhan. Dalam hidup saya akan melayani Tuhan seumur hidupku. Jadi itu adalah covenant demi covenant. Sehingga sungguh-sungguh setiap hal yang saya baca di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan. Pengalaman pribadi orang-orang yang membuat covenant sama Tuhan itu terjadi juga dalam hidup saya. Sama-sama doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Itu saya alami dalam hidup saya. Saya berdoa Anda alami juga dalam hidup saudara. Karena itu let's go deeper. Sama Tuhan tuh jalannya harus lebih dalam. Kalau selama ini engkau masih bebas-bebasan ibadah kalau sempat, melayani kalau bisa, bersaksi ya kalau enggak sungkan. Hari ini make a covenant sama Tuhan, buat perjanjian sama Tuhan. Bukan cuma saya ya, istri saya, Pastor Nita juga sama. Anda harus ngerti, dia sekarang dipakai Tuhan melalui firman Tuhan yang disampaikan. Kan jadi berkat buat banyak orang itu. Ya, impactnya luar biasa sekali. Anda harus tahu itu gak sembarangan. Itu ada covenantnya sama Tuhan. Karena waktu dulu dia pertama kali mulai belajar khotbah dari sejak awal. Karena saya sebagai suami saya tahu. Kalau ada satu hal yang dia paling bergumul dalam hidupnya. Paling menyiksa dia adalah berkhotbah. Mungkin saudara dengar ini juga heran. Kok bisa ada orang kayak gitu? Saya sendiri juga heran. Jadi kalau hari Minggu dia dijadwal khotbah. Seninnya masih oke, Selasa oke, Rabu oke, mulai start Kamis itu something selalu terjadi. Perutnya mulai mual, kepalanya mulai pusing, hatinya mulai gelisah. Kenapa? Karena mikir sebentar lagi mau khotbah. Dan itu sudah bertahun-tahun pun tetap kayak gitu terus. Jadi buat dia di jadwal khotbah itu menyiksa dia. Sehingga dia sudah berapa kali nangis sama saya, minta berhenti khotbah. Nggak khotbah lagi, berhenti khotbah. Ya karena buat dia ngerasa pressure-nya kenceng sekali. Sampai suatu saat, waktu dia ada di pesawat, mungkin Anda sudah pernah dengar kesaksiannya itu. Ya terjadilah turbulensi yang wah begitu rupa sehingga semua penumpang pesawat teriak-teriak dan masing-masing berdoa menurut kepercayaannya sendiri-sendiri. Jadi itu sudah benar-benar dalam kondisi yang emergency, sudah gawat sekali. Dalam keadaan seperti itu, Pastor Nita juga berdoa, Tuhan tolong selamatkan. Tuhan tolong selamatkan. Dan sudah tahu Tuhan ngomong apa? Oke, tapi khotbah. Tuhan itu tahu tombol mana yang paling penting buat kita, saudaraku. Oke, tapi kamu khotbah. Wah itu gak gampang, tapi namanya orang kefefet. Apapun jadi juga. Ya, oke Tuhan, deal Tuhan, tolong selamatin. Yang penting selamat dulu. Dan di situ oleh anugerahnya baik dia maupun semua penumpang yang lain diselamatkan. Dan sejak hari itu dia terus genapi janjinya di dalam covenant itu. Sampai hari ini terus memberitakan Injil, terus menyampaikan firman Tuhan. Dan Tuhan itu baik, Allah itu luar biasa. Setelah dibuat covenant sampai sekarang Tuhan itu kasih anugerah. Saya sekarang sudah melihat jauh lebih gampang buat dia menyampaikan firman Tuhan itu. Beda sekali sama dulu-dulu. Jadi apa yang kami alami saat ini baik saya maupun dia. Dari waktu ke waktu Tuhan terus bawa dalam perjalanan iman ini. Dan semua keajaiban-keajaiban ini terjadi setiap saat dalam hidup kita. Sesimpel karena kita buat covenant sama Tuhan. Melayani kayak gini, tidak semua pendeta itu jadi pendeta karena covenant loh. Tidak semua orang berdiri khotbah gini karena covenant loh. Tidak semua orang jadi full timer karena covenant loh. Ada yang pokok kerja aja, cari duit. Pokok ada yang kepengen aja khotbah supaya keren. Supaya dipuji oleh manusia. Tapi itu beda. Nanti kali berikutnya dia nggak dipuji sama manusia. Kali berikutnya dia tidak mendapatkan yang diharapkan. Pasti mundur. Tapi kalau itu sebuah covenant. Apapun terjadi. Maju tak gentar.
Paulus ngomongnya, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Mau aniaya, mau penjara, mau apapun itu. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Lihat Paulus. Paulus tetap melayani, Paulus tetap bersaksi, Paulus tetap memberitakan Injil. Mau dianiaya, mau dilempari batu, mau enak, gak enak. Mau menderita, tidak menderita. Mau kelimpahan, mau kekurangan. Dia tetap melayani. Itu covenant. Makanya semua hikmat Tuhan, semua keajaiban, semua hal yang luar biasa Tuhan juga kerjakan di dalam kehidupannya. Jadi hari ini Anda harus ngerti yang namanya hidup kita buat covenant sama Tuhan itu gak main-main. Saudara siap mau masuk dalam covenant dengan Tuhan? Kita baca ya di dalam Keluaran 34 ayatnya yang ke-27. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini. Sebab berdasarkan firman ini. Semuanya katakan berdasarkan firman ini. Lebih keras katakan berdasarkan firman ini. Telah kuadakan apa? Perjanjian dengan engkau. Dan dengan Israel. Jadi perjanjiannya Tuhan adakan berdasarkan apa? Firman-Nya. Sama halnya kalau saudara buat perjanjian sama orang untuk jual beli tanah atau properti. Buat perjanjiannya bukan cuma ngomong, tapi ada hitam di atas putihnya. Benar apa tidak? Sana teken, kita teken juga. Tanda tangan. Dengan Tuhan juga sama. Perjanjiannya kita buat sama Tuhan, Tuhan buat sama kita. Berdasarkan firman-Nya. Berarti Alkitab saudara, firman Tuhan itu adalah dokumen perjanjian Tuhan. Itu hitam putihnya itu siu. Dan karena itu, namanya perjanjian itu sangat menentukan. Kita harus membaca, kita harus mempelajari, kita harus menguasai dokumen perjanjian. Kalau saudara tidak membiasakan diri untuk membaca dan mempelajari, menguasai perjanjian, banyak orang celaka gara-gara itu. Teken, karena ditawarin asuransi yang menarik, teken, bayar. Begitu terjadi resiko, kita klaim, wah ternyata tidak di cover. Jadi yang di pikiran kita sama yang ada di dalam dokumennya berbeda, gak ngerti. Akhirnya ngalami kerugian. Cuma katanya. Baca itu. Berapa banyak orang sama developer teken. Pokok asal teken. Sudah semuanya teken. Tapi di kemudian hari sesuatu terjadi akhirnya menyesal. Karena tidak apa? Mempelajari. Gak ngerti. Gara-gara gak ngerti dokumen perjanjian itu banyak orang celaka. Ditawari investasi langsung oke. Transfer teken. Ternyata tidak seperti yang kita harapkan. Ngalami kerugian. Celaka. Orang kalau nggak ngerti banyak celakanya. Mari kita baca. Hosea 4 ayat 6a. Umatku binasa. Binasa itu sama dengan celaka. Kenapa? Karena tidak mengenal Allah. Dalam bahasa Inggrisnya lack of knowledge. Karena kurangnya pengetahuan akan Allah. Nggak tahu, nggak kenal Allah. Kita kenal Allah gimana caranya? Lewat firman-Nya. Itu dokumen-dokumen perjanjian. Kalau Anda nggak pelajari firman-Nya, engkau nggak kenal Allah. Dan karena itu firman Tuhan ngomong binasa, celaka. Karena itu pelajari firman Tuhan. Alkitab mau berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, firman Tuhan. Dan yang merenungkannya siang dan malam. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang berhasil melakukan apa saja, itu orang yang kesukaannya firman-Nya. Kenal Allahmu, kenal firman-Nya. Daniel 11 ayat 32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Kalimat berikutnya perhatikan. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Dalam bahasa Inggrisnya ditulis begini. People
that do know their God. Jadi umat yang benar-benar kenal Allahnya. Kenalnya beneran melalui firman-Nya. Orang yang seperti itu, they shall be strong and do exploits. Strong itu kuat. Exploit itu kalau bahasa Indonesia mengeksploitasi sehingga muncul yang tadinya enggak jadi muncul. Benar ya? Jadi orang yang kenal Tuhannya, hidupnya akan kuat dan dia akan melakukan perkara-perkara yang besar. Saya berdoa mulai hari ini hidupmu kuat, pekerjaanmu kuat, keuanganmu kuat, keluargamu, kesehatanmu kuat, masa depanmu kuat, dan Tuhan pakai sudah melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Haleluya. Dimulai dari apa? Kenal Allahmu melalui firman-Nya. Bukan sekedar minta mujizatnya, minta berkatnya. Nah, dua hal ini bedanya antara orang Kristen kanak-kanak sama orang Kristen dewasa rohani. Orang Kristen kanak-kanak, kita mintanya bukan kenal Allahnya, kenal firman-Nya. Yang kita minta rumahnya, mobilnya, berkatnya. Apa yang sudah minta dalam doa? Itu Anda akan ngerti seberapa tingkat kedewasaan saudara. Padahal kita bisa ngomong, people that do know their God. Orang yang kenal Allahnya. Saudara kalau kenal Tuhanmu, Anda ngerti perjanjian dengan Tuhanmu. Anda mempelajari dokumen-dokumen, jalan-jalannya Tuhan itu seperti apa. Jadi orang Kristen itu harusnya seperti apa. Membangun kehidupan, pekerjaan, keluarga itu seperti apa. They shall be strong. Oh. Kalau saudara kenal sama Tuhanmu, nanti levelnya berbeda. Yang satu cuma tadi yang kanak-kanak minta mobil, paling dapat mujizat pun mobil itu. Saya ngomong mobil itu paling. Tapi kalau sudah kenal sama Tuhanmu, Tuhanmu buat engkau kuat. Karena pengenalan akan Allah, engkau kuat. Hidupmu jadi kuat, pekerjaanmu jadi kuat, keuanganmu jadi kuat. Bukan cuma satu mobil, mau 5 mobil, 10 mobil pun kecil buat saudara. You shall be strong. Saya berdoa jemaat ditemani. You shall be strong. Anda kuat, pekerjaanmu kuat, keuanganmu kuat. Semua aspek hidup saudara dijadikan kuat oleh Tuhan. Amin. Dalam melayani saya diajarin Tuhan juga seperti itu. Dalam belajar jadi gembala, ada dokumen-dokumen di dalam firman-Nya yang saya bisa pelajari tentang pertumbuhan gereja, tentang leadership, tentang melayani Tuhan. Saya ini anak pendeta. Dan sangat mungkin untuk orang tua saya, Pak Obaja, saya nggak perlu ngapa-ngapain, suatu hari saya ditunjuk gantiin Pak Obaja. Saya bisa tiba-tiba gantiin Pak Obaja, mimpin gereja yang besar, tapi saya belum ngerti gimana khotbah, gimana memimpin, gimana menyelesaikan masalah, gimana mengatasi ini dan itu. Saya terima mujizat, terima blessing, terima anugerah. Tapi I am weak. Saya lemah. Dan kalau itu berlangsung kayak gitu terus, akhirnya bisa rontok semua. Saya bersyukur karena anugerah Tuhan. Di awal pelayanan, saya diutus dulu, dilempar, merintis gereja di Jogja. Dan di situ Pak Obaja gak turut campur. Dia datang pun sangat dibatasin. Paling cuma setahun sekali, 2 tahun sekali, 3 tahun sekali baru datang. Tapi dari situ dia ajari saya covenant tentang church growth. Perjanjian Tuhan di dalam firman-Nya. Tentang pertumbuhan gereja. Saya diajarin seperti ini, seperti itu. Melalui firman Tuhan. Saya diajarin gini caranya, gitu caranya. Ini prinsipnya. Dan sementara saya bertumbuh dari waktu ke waktu. Dari tahun ke tahun. Itu seperti kayak Daud yang ngomong. Tuhan melatih tanganku bertempur. Dan jari-jariku berperang. Kalau sudah dilatih, tangan ini jadi mahir. Daud mau tempur sama siapapun. Anda baca di Alkitab. Sama Goliat, dia menang. Sama orang Filistin, Daud menang. Sama siapapun lawan yang dihadapi, menang. Menang. Jadi lebih dari pemenang. Kenapa? Karena dia kenal Allahnya. Dia diajari perjanjian. Oh, bertempur gini. Ngelawan ini seperti ini. Prinsip peperangan kayak gini. Ngandalin Tuhan, berjalan bersama Tuhan seperti ini. Sehingga ketika dia berperang, dia selalu menang. Itu pahlawan. Itu orang Kristen dewasa.
Tapi kalau nggak diajari tangannya bertempur, jari-jarinya berperang. Cuma doa Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan. Nggak tahu bertempur gimana, berperang gimana. Ya karena Tuhan kasihan, dikasih kemenangan. Hari itu dia menang. Benar, puji Tuhan, haleluya. Tapi belum tentu ke depan dia tetap menang. Saudara, bedanya enggak? Jauh beda, kelasnya beda. Sama-sama Anda dapat mujizat, tapi dapat mujizat itu kelasnya berbeda. Ada orang dapat mujizat satu, setelah itu stop. Tapi ada orang yang dalam hidupnya mujizatnya tidak pernah berhenti. People that do know their God shall be strong. Anda kalau sudah kenal Tuhan, tentang perjanjian mujizat, tentang berjalan dalam kuasa Allah, yang namanya mujizat itu tidak akan pernah berhenti dalam hidup saudara. Saya belajar ini dari Pastor Adeboye tentang perjanjian mujizat ini, berjalan dalam kuasa Allah. Dulu saya sudah jadi pendeta, tapi saya nggak ngalami seperti yang dialami. Saya merasa kok bisa ya? Saya jadi pendeta kok mujizat itu jarang. Mujizat itu sesuatu yang saya ceritakan sekian tahun yang lalu. Sangat jarang terjadi dalam hidup saya. Tapi dalam hidupnya kok sampai semasif itu ya? Akhirnya saya belajar, bertahun-tahun saya belajar. Saya ngelihat, saya pelajari melalui firman-Nya seperti apa. Saya praktekkan. Kok belum juga terjadi? Saya teliti lagi. Saya praktekkan lagi. Terus kayak gitu bertahun-tahun. Begitu sampai saya masuk, nangkep itu. Jalan di situ. Saya bisa bersaksi sama saudara. Bukan untuk memegahkan diri. Tetapi itu sebuah kesaksian yang memang pengalaman pribadi. Sekarang ini dalam hidup saya. Everyday miracles, mujizat itu setiap hari terjadi dalam hidup saya. Bahkan yang tidak saya doakan pun, yang tidak kepikiran pun di dalam benak saya, Tuhan kerjakan begitu saja. Jadi kalau Anda sudah buat perjanjian sama Tuhan, Anda gak berdoa minta mujizat pun, Tuhan akan nyatakan, genapi janjinya. Mujizat itu akan menjadi kesaksian dalam hidup saudara. Hidupmu akan dijadikan Tuhan tanda ajaib bagi orang-orang di sekelilingmu. Orang di sekelilingmu ngelihat engkau, wow, ajaib. Tapi Anda harus dalam covenant. Ya, bicara keuangan. Saya belajar tentang perjanjian berkat, covenant of blessing. Itu dari hamba Tuhan yang namanya David Oyedepo. Kenapa saya ngomong begitu? Karena dulu ketika saya jadi hamba Tuhan, pertama itu di benak saya, hamba Tuhan itu miskin, hamba Tuhan itu susah, hamba Tuhan itu terbatas. Jadi waktu saya serahkan hidup saya sama Tuhan, sebenarnya saya ngomong, Tuhan apapun terjadi, saya mau melayani Tuhan. Tapi waktu saya ngelihat orang ini, saya kaget. Kenapa kok dia pendeta, tapi dia diberkati Tuhan? Dulu saya pikir yang diberkati Tuhan itu pengusaha saja. Tapi kenapa pendeta, dia diberkati Tuhan? Terus saya renungkan lagi, tapi juga banyak pengusaha tidak diberkati juga. Jadi ada juga pengusaha, ada juga pendeta, apapun itu bisa saja yang satu berkelimpahan, yang satu tidak. Jadi saya melihat kok bisa dia ya. Di situ saya belajar yang namanya covenant of blessing. Melalui firman-Nya, itu dokumen perjanjian. Saya pelajari satu persatu, hidup diberkati itu gimana? Berkelimpahan secara keuangan itu seperti apa? Kita buat Tuhan jadi source of blessing. Sumber berkat itu gimana? Itu bukan istilah. Banyak orang sudah pernah dengar berulang kali. Tuhan sumber berkat kita. Istilah kayak gitu sebelum engkau tahu ngonekin dirimu ke sumber berkat, ya gak ngalami apa-apa. Butuh saya bertahun-tahun sampai bisa nangkep, sampai bisa belajar. Kenapa? Karena saya pikir saya sudah ngerti. Karena saya pendeta. Masa Alkitab gak ngerti? Tapi ternyata saya gak ngerti. Itu butuh dibukakan. Saya pelajari, oh gitu ternyata. Saya mulai praktekkan. Sudah saya praktekkan kok belum terjadi juga ya. Saya teliti lagi, oh saya kurang di sininya. Saya mulai praktekkan lagi. Satu demi satu saya teliti terus. Sampai bertahun-tahun jadi itu. Begitu jadi, saya hari ini bisa bersaksi sama saudara. Dalam hidup saya sejak 15 tahun yang lalu saya mulai mengikuti perjanjian sama Tuhan ini. Tiba-tiba semuanya berubah. Yang namanya kelimpahan itu every day, every year only get bigger and more and more. Itu endless blessings. Oke. Kalau hari ini saudara doanya sama Tuhan cuma terima jadinya, dapat mobilnya, dapat rumahnya. Anda boleh dapat mobil hari ini, tapi dipakai berapa tahun sih akhirnya mobilnya juga rusak.
habis. Benar apa tidak? Tapi kalau saudara ngerti, connect sama Tuhan sebagai sumber berkatmu. Anda ngerti, Anda kenal Allahmu. Anda connect dalam perjanjian berkat Tuhan itu. Mau 5 mobil, 10 mobil pun Tuhan kasih sama saudara. Karena Tuhan itu sumbernya. Kalau dia sumbernya, itu pasti berkelimpahan. People that do know their God, orang yang kenal Allahnya, shall be strong and do exploit. Akan jadi kuat dan melakukan perkara-perkara yang besar. Mulai hari ini saya berdoa, Anda bukan di luar covenant, Anda di dalam covenant. Anda di dalam perjanjian dengan Tuhan. Anda connect dengan sumber berkat itu. Dan mulai hari ini doa saya, berkat yang tidak pernah putus itu mengalir dalam hidupmu. Boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Jadi kuncinya yang namanya firman itu harus sampai jadi pewahyuan. Karena untuk masuk dalam perjanjian, tadi Tuhan ngomong, berdasarkan firman ini, aku membuat perjanjian dengan engkau. Betul apa tidak? Jadi kuncinya untuk kita masuk dalam covenant sama Tuhan, itu apa? Firman-Nya. Tapi bukan sembarang firman. Karena semua orang Kristen juga dengar firman saat ini. Saudara dengar firman semuanya. Semua orang Kristen juga punya Alkitab, bisa baca Alkitab, tinggal download di di handphone saudara, Anda bisa baca Alkitab. Tapi kalau cuma download gitu aja, Anda tidak menjadi kuat. Gimana kita bisa menjadi kuat? Shall be strong itu gimana caranya? Mesti mengenal firman itu. Firman itu mesti disingkapkan. Firman itu mesti dibukakan. Firman itu mesti diwahyukan buat kita. Kita baca di dalam Mazmur 119 ayat 130. Coba Anda baca kalimat pertama. 1, 2, 3. Lebih keras. 1, 2, 3. Bila apa? Tersingkap. Ini kondisinya harus gini. Bila tersingkap. Kalau tidak tersingkap ya tidak. Hanya kalau tersingkap. Firman itu hanya kalau tersingkap. Lanjutkan. Firman-firmanmu memberi terang. Memberi apa? Pengertian kepada orang-orang bodoh. Siapa orang bodoh? Saya itu. Tapi ketika firmannya tersingkap, saya yang bodoh dikasih pengertian. Dari bodoh jadi pinter. Anda yang saat ini sedang menghadapi situasi yang rumit sekali, Anda sudah ngerti what to do. Nggak tahu lagi gimana caranya, apa yang harus dilakukan. Tapi kalau firmannya tersingkap, yang rumit ini jadi gampang buat saudara. Bila tersingkap. Anda berusaha gagal terus. Anda lakukan semua yang Anda bisa lakukan, semua pintu tertutup. Bila tersingkap, pintu tertutup bisa terbuka. Yang tadinya gagal terus, sekarang tembus terus. Jadi lagi. Hajar ke sana, jadi lagi. Dimulai dari bila tersingkap. Tadinya gelap semua hidup kita. Karirmu gelap semua. Pekerjaanmu, keuanganmu gelap semua. Tetapi bila firmannya tersingkap, yang gelap akan jadi terang. Kuncinya firman itu harus tersingkap sampai dibukakan, diwahyukan. Firman itu jadi revelation. Begitu firmannya jadi revelation, hidupmu akan mengalami revolusi. Yes. Yes, semua perubahan dalam hidup saya dimulai dari revelation. Mazmur 119 ayat 18. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban dari Tauratmu. Wow, ini doa yang perlu kita naikkan sama Tuhan. Singkapkan mataku ini. Karena kalau enggak, ini banyak selubungnya. Makanya Anda baca Alkitab ngantuk. Dengar khotbah bosen, kok enggak selesai-selesai. Kenapa? Karena enggak mampu melihat keajaiban di dalam firman. Makanya firman itu membosankan. Firman itu kayak tidak menarik buat kita. Enggak ada keajaibannya. Enggak ada sentuhan ajaibnya. Lebih tertarik nonton TikTok.
Sambil joget-joget gitu. Saya mau ngomong begini sama saudara. TikTok mungkin menarik dengan semua video-video itu. Termasuk yang lucu-lucu dan macam-macam itu. Alkitab kelihatannya cuma lembaran hitam putih alfabet. Tapi dengarkan baik-baik. Bila tersingkap, keajaibannya akan muncul. Bukan cuma jadi foto video kayak di TikTok. Tetapi keajaibannya muncul jadi kenyataan, jadi realita di dalam kehidupanmu. Akan membuat kesaksianmu jadi ajaib. Akan membuat masa depanmu jadi ajaib. Akan membuat kesehatanmu jadi ajaib. Semua keajaiban dari Tuhan akan terjadi dalam hidup saudara. Hanya kita aja yang gak ngerti cara dapetin penyingkapan firman itu. Karena itu keajaibannya terkubur. Kalau keajaibannya terkubur, gak menarik. Ya cuma lembaran hitam putih. Begitu keajaiban itu begitu firman itu terbuka, tersingkapkan. Keajaibannya keluar. Anda akan ketagihan. Sama firman Tuhan, Anda akan ketagihan itu. Tidak ada drakor manapun yang akan bisa merebut perhatian saudara dari firman Tuhan. Oke? Anda paling nonton drakor, happy-nya waktu nonton drakor. Tapi kalau saudara, firman Tuhan, satu pewahyuan saja Anda dapatkan, hidupmu tidak akan sama lagi. Itu pewahyuan yang akan mengubahkan hidup saudara secara radikal. Amin. Anda akan melihat tuh, keajaiban tiba-tiba muncul. Makanya orang yang ngerti, dapat pewahyuan, yang namanya Alkitab, jadi kitab keajaiban. Keajaiban itu so real. Buat orang lain, mujizat itu aja, apa ya? Kok aku belum pernah ngalami ya? Tapi buat kita, everyday miracles. Bila tersingkap, jadi kuncinya penyingkapan, pewahyuan, firman-Nya. Itu dokumen perjanjiannya. Siapa mau dapat penyingkapan firman Tuhan? Sudah tahu nggak? Ya, ini waktunya kita sebentar lagi harus sudah selesai. Padahal saya baru mau masuk poin pertama dari 7 poin. Ini khotbah saya baru masuk halaman keempat. Padahal harusnya 8 halaman. Gimana coba? Jadi hari ini saya cuma khotbah 1 poin. Saya berdoa 6 poin yang lainnya Roh Kudus yang ngajarin saudara sendiri. Oke, ya. Jadi gimana caranya kita menerima penyingkapan firman Tuhan? Ya, poin pertama aja. Punyai hati yang cinta firman. Cinta firman, kecintaan saudara sama firman menentukan kualitas pewahyuan yang Tuhan kasih sama saudara. Sama-sama dengar firman gini ya. Saudara dengar firman kayak gini. Dah tahu. Sudah ngerti. Sama saudara dengar firmannya. Aku harus dapat rema. Aku harus dapat sesuatu dari Tuhan. Firman Tuhan, aku harus dapat sesuatu hari ini. Itu attitude yang beda aja. Orang yang sama bahkan. Dengan attitude yang berbeda. Anda dapat pewahyuannya beda. Remanya pasti beda. Jadi kalau saudara dari tadi, keterbukaan hatimu, kesungguhan dan ketertarikan saudara sama firman Tuhan berbeda. Anda harus ngerti. Ya, itu akan menentukan kualitas pewahyuan yang Tuhan mau kasih sama saudara. Kalau kita nggak butuh, ngapain Tuhan boro-boro kasih yang berharga? Tuhan kasih sama yang berharga buat mereka yang butuh. Yesus ngomong, yang haus aku puaskan. Yang lapar aku kenyangkan. Anda yang tertarik, Anda yang hatinya cinta firman, Tuhan kasih revelation. Saya berdoa mulai hari ini, hati yang cinta Tuhan dibangkitkan dalam hati saudara. Ditumbuhkan dalam hati saudara. Firman Tuhan itu jadi sesuatu yang spesial banget buat hidupmu. Itu yang dilakukan oleh Daud. Mazmur 119 ayat 97 kita mulai. Daud ngomong begini, betapa ku cintai Tauratmu. Daud itu sampai ngomongnya cinta Tuhan tuh kayak gitu. Cinta firman tuh kayak gitu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada siapa? Musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku.
Saya mau tanya sama saudara, Daud bersaksi apa tadi? Yang membuat dia jadi pinter, lebih pinter dari musuh-musuhnya? Apa? Firman-Nya, peringatan-peringatannya. Perintah-perintahnya membuat aku lebih pintar dari musuh-musuhku. Makanya dia ngelawan Goliat. Dia bisa nekuk Goliat. Dia ngelawan Filistin, ditekuk Filistin. Dia perang lawan siapa? Di medan perang gimana? Dibuat Tuhan otaknya jadi encer, jadi pinter. Gampang ngelihat, oh dikalahin. Dipukul dari sini, dijatuhin musuhnya. Makanya Daud selalu menang. Kenapa? Karena Daud lebih pintar dari musuh-musuhnya. Kenapa Daud lebih pintar? Karena kesukaannya firman-Nya. Dia nggak cuma doa sama Tuhan, Tuhan kasih kemenangan. Enggak. Dia cari firman-Nya. Tuhan ajari aku gimana perang. Gimana nekuk musuh. Gimana ngalahin musuh. Begitu dia diajari Tuhan perjanjian itu dalam firman-Nya. Perjanjian kemenangan. Begitu dia ngerti. Mau ngelawan siapa saja. Menang lagi. Menang lagi. Menang lagi. Menang lagi. Apa pernah kalah Daud? Gak pernah kalah. Karena itu sudah perjanjian kemenangan. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mulai hari ini perjanjian kemenangan itu di-reveal, dibukakan, diwahyukan dalam hidup saudara. Dan tangan-tangan saudara diberkati oleh Tuhan. Jadi berhasil. Katakan amin, 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 amin.